Saya Chandra, kali ini saya akan membahas mengenai eIPO, Avian, BSML, ADCP, Cimori, RMKE, dan VGSA. Oke, check it out. Nah, yang pertama Avian. Ya, masa penawaran awal atau book building di tanggal 12 sampai 18 November 2021, eh, di masa pulihnya di tanggal 1 sampai dengan 3 Desember. Dan listingnya di tanggal 7 Desember. Nah, Avian ini merupakan sektor basic materials yang bisnisnya cat, di mana harga penawaran untuk book building itu di harga 780 sampai dengan 930 dan IPO amount-nya 5,7 triliun. Ini IPO amount yang cukup besar. Underwriter-nya CC dan ada penjamin pelaksana efek, itu ada UBS dan satu lagi saya lupa ya, tapi nggak terlalu penting itu. Yang penting adalah underwriter-nya CC. Nah, untuk Avian ini IPO amount-nya cukup besar ya, meskipun ini bukan pertama kali grup ini bukan pertama kali dia listing. Yang sebelumnya ada Cleo ya. Cleo udah listing, terus ada Depo juga yang akan listing di beberapa hari lagi gitu ya. Nah, untuk Avian ini karena IPO amount-nya terlalu besar, udah gitu underwriter-nya satu tapi ada penjamin emisi efeknya ada dua gitu ya. Jadi saya agak kurang rekomendasi untuk dibeli dengan mengharapkan arah hari pertama, hari kedua dan seterusnya. Seperti itu ya. Berikutnya itu ada dari ADCP, Adi Komuter Property ya, di mana ini merupakan anak usaha dari Adikarya. Nah, masa penawaran awal atau book building di tanggal 12 November sampai dengan 25 November, pooling di tanggal 2 Desember sampai dengan 8 Desember, dan listing di tanggal 10 Desember. Nah, ADCP ini merupakan sektor properti dan real estate. Bisnisnya hotel dan real estate. Jadi, hotel dan real estate ini yang dimaksud adalah apartemen, terus ada bisnis hotelnya juga. Ya, ini ADCP ini agak terfokus ya, bisnisnya itu terfokus di area sekitar LRT. Jadi LRT yang bangun Adikarya, nah di sekitar situ itu ADCP, Adik Komuter Property ini dia bangun apartemen, hotel ya, seperti itu ya. Yang saya tahu itu ada apartemen Eastern Green ya, LRT City, dan sekitar situ juga ada lagi LRT City, kan ada di Cisauk, ada di Sentul ya kan. Ada beberapa macam, cuman memang lahannya itu nggak semuanya punya Adikarya, karena ada yang punya Waskita, ada yang join ya antara Wika dengan Urban Jakarta gitu, URBN kodenya ya. Jadi nggak semuanya memang punya Adikarya atau ADCP maksud saya ya. Tapi so far sih kalau saya lihat perkembangan bisnis eh, hotel dan real estate milik ADCP ini menjanjikan sih menurut saya, karena memang di sekitar situ udah akan ada stasiun LRT-nya gitu ya. Jadi memang view-nya untuk jangka panjang ya. Sama seperti kayak Avian tadi, kalau misalnya dibeli dengan tujuannya jangka panjang, ya saran saya beli di masa pooling ya. Nanti turun 25% bisa beli lagi ya. Cuman yang perlu jadi notes ya, untuk ADCP ini merupakan saham BUMN ya. Histori yang saya pernah alamin, saham BUMN biasa hari pertama itu nggak arah ya. Mungkin naik tapi udah gitu langsung turun lagi. Bahkan waktu itu saya sempat ikutan IPO SBP, sampai sekarang belum pernah balik lagi ke harga IPO-nya ya, malah terus turun ke bawah gitu ya. Jadi eh,
be careful lah untuk ikutan IPO ADCP ini ya. Meskipun harga penawarannya cukup murah ya, dari 100 sampai 200 rupiah per lembar, tapi IPO money ini termasuk cukup besar, 1 sampai 1,6 triliun. Dan underwaternya ini cukup banyak. Ya, ada CMB Niaga Sekuritas, Maybank Sekuritas, Sukar Sekuritas, RHB Sekuritas, Mirai Sekuritas, dan Bahana Sekuritas. Ya, jadi ini saya kurang rekomendasi. Gitu. Berikutnya itu dari Cisarua Mountain Dairy atau Cimory. Book building di tanggal 10 sampai 17 November. Pooling di tanggal 30 sampai 2 Desember. Dan listing di tanggal 6 Desember. Nah, untuk Cimory ini termasuk sektor consumer non-cyclical. Bisnis produknya susu dan produk-produknya ya. Nah, harga penawarannya ini terbilang harga yang cukup mahal ya, di 2.780 sampai 360. Dan IPO money-nya itu juga cukup besar, di 3,3 sampai 3,7 triliun. Underwriter-nya itu ada dua, CLSA Sekuritas dan Mandiri Sekuritas. Nah, untuk IPO Cimory ini saya juga rekomendasi ya untuk dibeli ya, meskipun secara perusahaan kita kenal gitu kan, kita bisa lihat fisiknya gitu, kita bisa lihat bisnisnya juga, tapi kalau dibilang ini akan arah 1-2 hari, saya nggak yakin ini akan arah ya, kecenderungannya malah akan potensi terkoreksi karena IPO money termasuk yang cukup besar dan underwaternya juga lebih dari satu. Berikutnya, PT Wira Global Solusi ya, atau WGS H. Ya, kode sahamnya WGSA, book building di tanggal 9 sampai 17 November, pooling di tanggal 29 sampai 3 Desember, dan listing di tanggal 7 Desember. Nah, untuk WGSA ini, itu bisnisnya di sektor teknologi ya, bisnisnya perdagangan teknologi informasi. Harga penawaran 105 sampai 140 ini terbilang murah gitu ya. IPO money 29 miliar, underwriter-nya Sinhan Sekuritas. Nah, ini salah satu yang saya rekomen nih ya, dimana teman-teman bisa beli ini dengan porsi yang cukup besar. Oke, berikutnya PT RMK Energi atau kode sahamnya RMKE, di mana book building di tanggal 10 sampai 15 November, poolingnya di tanggal 30 sampai 3 Desember, dan listing di tanggal 7 Desember. RMK ini merupakan sektor energi yang bisnisnya batubara. Harga penawaran 160 sampai dengan 230. Harga penawaran ini terbilang yang cukup kecil ya. Sama kayak dengan WGSA tadi, dan IPO money pun terbilang rendah, cuma 201 miliar. Underwriter-nya hanya satu, yaitu Indo Capital. Nah, secara histori Indo Capital ini juga IPO-nya cukup oke, rata-rata 2-3 hari arah, so ini juga saya rekomen. Sama kayak WGSH ya. Jadi porsi yang paling besar untuk ikutan billing itu WGSH, kedua adalah RMKE. Ya, dengan WGSH potensial arah di 2-3 hari, RMKE di 2 hari. Ya, hari kedua sesi 1 saya sarankan untuk dijual. Ya, karena sesi 2 biasanya ada potensi untuk open gembok dan ARB. Ya. Penting ya. Nah, berikutnya yang terakhir itu ada PT Bintang Samudra Mandiri Lines atau BSML, kode sahamnya di mana book building di tanggal 16 sampai 25 November, pooling di tanggal 7 sampai 10 Desember, dan listing di tanggal 14 Desember. Rata-rata yang lain adalah di tanggal 7 Desember, tapi yang ini di tanggal 14 Desember. Nah, untuk BSML ini, sektornya termasuk sektor transportasi dan logistik dengan bisnisnya adalah angkutan kapal.
Ya, angkutan kapal di sini bukan artinya batu bara, tapi ini bisa macam-macam ya. Bisa macam-macam angkutan kapal ya. Harga penawarannya juga terbilang cukup rendah, cuma 100 sampai 150 dan IPO nya kecil sekali, cuma 55 miliar. Dan yang perlu jadi perhatian di sini adalah underwaternya adalah Dana Tama Makmur Sekuritas, di mana biasanya kode saham kode broker ini merupakan sekuritas yang kebanyakan menjadi atau merepokan saham gitu ya, merepokan saham seperti Sambul gitu kan, itu reponya saham apa, reponya II ini gitu. Nah, jadi ini untuk BSML ini ada potensi untuk eh, ARA ya 2 sampai 3 hari, maksimal 5 hari, tapi dikarenakan eh, sekuritas penjamin atau underwriter-nya II ini saran saya ini juga dijual di hari kedua di sesi pertama gitu ya. Arah hari kedua di sesi pertama ya, kalau misal dilihat masih ada potensi untuk naik ya jual dulu seperempat atau 50% dari uh, lot yang Bapak Ibu atau teman-teman punya gitu ya. Karena ini memang agak rawan sih kalau untuk BSML ini gitu. Sekian rekomendasi dari saya. Disclaimer on, semua keputusan beli ataupun jual, ikut ataupun tidak ikut IPO, tergantung dari teman-teman ya. Oke, selamat malam dan happy cuan.